Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sebelum saya lanjut ke videonya, minta tolong untuk tekan tombol subscribe di bawah ini supaya saya terus bisa membagikan pengalaman saya kepada teman-teman pemula. Mungkin teman-teman yang mempunyai Honda CB GL, monggo ditiru pada tutorial berikut ini. Di sini pada Honda GL Max New Tech mengalami hilang pengapian, hilang strum dari busi ini ya teman-teman. Dan saya kasih tahu urutannya, saya kasih tahu jalur kabelnya seperti apa secara gampang supaya teman-teman tidak perlu membedah kabel, tidak perlu banyak mengeluarkan tenaga dan pikiran. Saya kasih diagramnya ya, ini sudah saya tulis. Nah, ini sudah saya buatkan diagram sederhana ya teman-teman. Ini versi saya sendiri, biar teman-teman mengerti, tidak terlalu rumit seperti mencari di Google dan mencari di buku pengapian atau katalognya punya GL. Ini lebih simpel ya teman-teman. Sebelum saya bongkar langsung ke sepeda motornya, saya terangkan sedikit jalur pengapiannya. Ini anggap saja spool. Spool dia keluar pengisian, keluarnya itu kabel berwarna putih jika masih standar. Warnanya itu putih, dia masuk ke dalam regulator dan oleh regulator dikeluarkan menjadi warna merah. Dari warna merah di sini akan dicabang, yang satu ke kontak dan yang satu ke aki yang berfungsi sebagai yang mengecas aki, yang mengisi aki. Dan meskipun tanpa aki, asalkan regulatornya normal, maka sepeda motor wajib hidup ya. Sudah saya jelaskan berkali-kali, sepeda motor DC wajib hidup tanpa menggunakan aki. Aki kita abaikan saja, kita tutup seperti ini. Dan langsung warna merah dia menuju kontak. Masuk ke kontak, oleh kontak dikeluarkan lagi menjadi kabel warna merah leres hitam. Dan merah leres hitam akan dijalurkan ke belakang ke posisi CDI. Posisi CDI Honda GL itu berada di lampu belakang, berada di bawah jok belakang ya teman-teman. Merah leres hitam dia akan masuk ke dalam CDI, tapi di dalam CDI harus dikasih yang namanya pulser, yang namanya ground. Jadi dia bisa mengeluarkan strom menuju coil. Dan yang keluar dari CDI itu kabel hitam leres kuning. Leres kuning dia akan masuk ke dalam coil. Dan dari coil langsung keluar ke busi. Maka sepeda motor bisa hidup. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Ini sedikit penjelasan sederhana sekali. Saya langsung praktek ke sepeda motornya. Oke, ini kita lihat dulu strumnya ya teman-teman. Pengapiannya hilang, dan kita urut dari bawah dulu, mulai dari spool. Oke teman-teman, membaca di sini ya. Ini ada soket yang dari spool. Ini kabelnya ke sini. Nah, masuk ke dalam spool sini ya teman-teman. Dan di sini soketnya terdapat 5 kabel. 6 lubang tapi yang berisi hanya 5 kabel. Ini ada warna, saya baca di sini aja biar jelas. Ini ada warna putih sebagai pengisian, dan ini warna hijau sebagai ground, dan di sini ada biru leres kuning sebagai pulser, dan yang di tengah ini ini kabel top ya teman-teman, kabel netral. Kabelnya netral, ini tidak kita baca. Dan di sini sudah putus. Ini berwarna kuning sebagai penerangan lampu. Dia dilangsungkan dari sini, jadi tidak melalui soket. Kita tidak bahas itu. Yang saya bahas ini warna putih. Nah, di sini ya, dari spool berwarna putih, dia akan naik ke dalam regulator. Ini regulatornya itu sudah dipindah. Nah, di sini ada kabel berwarna kuning sebagai penerangan, hijau sebagai ground,
dan yang di bawah sini berwarna putih, kelihatan ya, berwarna putih. Dia masuk ke dalam regulator, oleh regulator dikeluarkan lagi menjadi warna merah ini ya. Dan dari merah dia akan dicabang menuju kontak dan menuju aki. Nah, dari aki biasanya di sini ada sekring dulu. Ini sekringnya ya. Nah, ini dia berwarna merah, masuk ke dalam aki di sini. Nah, masuk ke dalam aki sebagai yang mengecas aki biar tidak tekor. Dan dari merah regulator dia masuk ke kontak, warnanya merah. Nah, kontaknya di sini ya teman-teman untuk soketnya, karena di sini sudah diprotoli jadi kita gampang untuk melihatnya. Ini soket kontak berwarna merah. Dari merah ini dari regulator akan masuk ke dalam kontak sini. Nah, masuk ke dalam kontak sini. Dan oleh kontak dikeluarkan lagi menjadi merah leres hitam. Ini ya, merah leres hitam. Dan merah leres hitam akan dijalurkan ke belakang sana. Dia langsung masuk ke CDI. Hei. Merah leres hitam dia akan masuk ke dalam CDI, dan oleh CDI akan dikeluarkan menjadi hitam leres kuning. Hitam leres kuning dia akan langsung masuk ke koil dan menuju busi. Kita baca lagi di sini. Nah, ini merah leres hitam yang memberikan pengapian utama ke dalam CDI, dan oleh CDI akan dicampur biru leres kuning, pulser dan juga ground warna hijau di satu padukan jadi hitam leres kuning menuju ke koil ya teman-teman. Cara ngeceknya saya kasih tahu, saya hanya menggunakan sebuah kabel sederhana seperti ini. Cara ngeceknya mulai dari setiap soket kita gunakan hanya sebuah kabel seperti ini. Ini kita cek dulu ya. Ini tanpa menggunakan alat ukur ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa melakukan di rumah. Kita cari kabel yang warna putih yang dari spool. Nah, ada di sini. Dan setelah disambungkan menggunakan kabel seperti ini, kita engkol, kita selah, dan kita gandeng ke massa seperti ini ya teman-teman, ke bodi atau ke baut apa saja ini. Nah, seperti itu. Itu ciri-ciri yang ada strumnya yang masih bagus ya, sangat besar strumnya. Sudah saya jelaskan barusan. Setelah dari sini dia akan masuk ke regulator. Kita ngeceknya itu kabel yang berwarna merah. Nah, kabel yang berwarna merah kita gandengkan kabel seperti ini lalu diengkol lagi. Jika strumnya ada, kita berpindah ke posisi kontak. Nah, kita berpindah di sini ya. Ini sudah ketemu penyakitnya. Ini hanya bermasalah di daerah kontak. Jadi dari merah dari regulator ini ada setrum, tapi setelah keluar dari kontak merah leres hitam dia tidak mengeluarkan setrum. Jadi ada masalah entah di soketnya atau di kontaknya seperti itu. Cara mengeceknya sesimpel itu ya teman-teman. Dan kita langsung cek ke bagian CDI-nya. Nah, kita ambil merah leres hitam yang keluar dari kontak, kita sambungkan seperti ini dan kita ekol. Nah, itu ya teman-teman. Berarti ada, tidak masalah. Hanya seperti itu saja cara mengeceknya. Setelah itu ini kita copkan kembali, dan langkah terakhir yang kita lakukan melakukan pengecekan di daerah koil. Ya teman-teman, kita engkol, tapi sebelumnya businya dilepas biar tidak terlalu berat. Yuk. Oke, itu ya. Boleh. Strumnya sudah ada, sudah besar.
dan yang terjadi masalah hanya di bagian itu. Tapi teman-teman jika mengalami masalah spool mati atau regulator mati atau CDI mati, kita urut dari bawah sampai di sini bisa dimengerti ya. Jadi dari spool kita cek apakah ada setrum. Jika ada berarti spool tidak terjadi masalah. Tapi kadang juga ada keluar setrum tapi lemah. Itu yang menandakan spool sudah hampir mati atau sudah terbakar ya teman-teman. Dan jika besar strumnya, jadi kita cek selanjutnya di bagian regulatornya. Dan setelah dari regulator ternyata juga besar, kita langsung cek di bagian kontak, soket kontak atau kontaknya. Jika ragu kita langsung buka soketnya, kita langsung sambungkan kabelnya tanpa melewati kontak seperti itu. Dan dari kontak merah leres hitam masuk ke dalam CDI, kita cek, kita gandeng ke bodi. Jika keluar setrum berarti juga tidak masalah. Dan selanjutnya yang kita lihat hitam leres kuning yang keluar dari CDI. Jika hitam leres kuning tidak mengeluarkan setrum berarti CDI-nya mati atau regulatornya yang lemah atau spoolnya yang sudah lemah. Jika tidak menggunakan alat ukur seperti itu kelemahannya. Kita tidak tahu apakah lemah atau tidak. Yang kita lihat hanya percikan api. Tapi jika teman-teman sudah pengalaman akan mengetahui seperti apa setrum yang sudah lemah, seperti apa setrum yang masih kuat. Tanpa menggunakan alat ukur, kita lihat saja percikan apinya besar ataukah hanya kecil. Seperti itu. Dan di sini sudah hidup. Ini kita langsung coba ya teman-teman. Busi sudah saya pasang. Teman-teman juga jangan sampai pangling pada percikan busi. Busi ini juga bisa mengakibatkan kita pusing ya. Jadi ciri-ciri busi yang hidup, dia akan menyatu. Nah di sini ya saya ambilkan contoh. Ciri-ciri busi yang hidup, dia akan menyatu dari ini ya, dari elektroda yang di tengah akan tersalur sama ground yang ada di atas sini. Ini yang melengkung ya. Dan jika ciri-ciri busi yang sudah mati, strumnya dia akan tidak karuan, ke kanan dan ke kiri dia akan menyebar. Intinya sudah error, sudah elektroda di dalam sini sudah putus ya. Itu jadi strum yang busi yang hidup itu dia akan fokus satu jalur ke ini. Apa namanya aja saya juga tidak tahu. Ini intinya yang melengkung ini dia akan satu jalur ke sana. Ini langsung saya coba. Ini kebetulan businya masih baru. Yuk. Oke, sudah selesai, sudah beres, sudah hidup. Kira-kira seperti itu sedikit pengalaman yang bisa saya berikan dengan hanya bermodalkan sehelai kabel dan contoh diagram yang saya buat sesederhana mungkin. Biar teman-teman bisa mengerti, bisa cepat paham. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Like videonya jika bermanfaat bagi teman-teman. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.